Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Gustamika Valentino Siregar dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen keuangan. Mari kita mulai presentasi yang akan saya bawakan dengan materi rumus dan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu analisis yang bermanfaat besar di dunia bisnis. Keuangan adalah hal krusial pada bisnis yang perlu selalu dihitung untuk membuat bisnis yang stabil dan punya andil di dalam perkembangan perusahaan. Anda seorang pembisnis atau investor yang berminat pada suatu bisnis perlu memahami apa saja rasio keuangan. Jumlah rasio keuangan cukup banyak dan masing-masing ada rumusnya. Di sini akan dijelaskan pengertian dan fungsi jenis dan metodenya. Apa saja itu rasio yang ada dalam sebuah manajemen perusahaan. Apa itu rasio keuangan? Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan dan bagaimana nilai aset atau suatu perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari berhubungan dua hal atau data yang berbeda, sedangkan keuangan adalah hal apapun yang berkaitan dengan keuangan dan pengelolaan. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya, bahkan perlu memahami bagaimana berbagai macam rumus yang ada padanya. Untuk menghitung rasio keuangan, perusahaan perlu menyiapkan data akurat dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya berlaku untuk satu periode, jadi beberapa rasio keuangan pun harus senantiasa diperbarui. Ya, ada berbagai fungsi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis yang sangat penting fungsinya dalam perkembangan perusahaan. Inilah beberapa fungsi rasio keuangan, yaitu mengetahui efektivitas operasional dan mengetahui keuangan optimal, mengetahui aset yang optimal, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, dan yang terakhir, mengetahui perkembangan perusahaan. Mengetahui efektivitas operasional. Salah satu rasio keuangan adalah mengetahui efektivitas manajemen operasional. Perusahaan yang meliputi penggunaan budget dan biaya yang dibutuhkan. Perusahaan akan tahu apakah biaya dan budget kecil yang dikeluarkan atau terlalu besar, atau sesuai atau malah terlalu kecil. Dari sana perusahaan akan bisa melakukan penyesuaian untuk operasional yang lebih efektif dan optimal. Untuk itu kita harus mengetahui pemanajemen keuangan yang benar dan menguntungkan untuk perusahaan. 2. Mengetahui keuangan yang optimal. Perusahaan sudah menentukan budget untuk masing-masing kegiatannya. Dengan rasio keuangan, perusahaan akan tahu apakah budget tersebut digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. 3. Mengetahui aset yang optimal. Perusahaan juga bisa memanfaatkan rasio keuangan untuk menilai optimalisasi aktiva yang digunakan untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Aset yang bagus tentunya akan berfungsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan bisnisnya. Dan selanjutnya,
Apa saja jenis-jenis rasio keuangan? Jenis rasio keuangan hadir sesuai dengan fungsinya. Ini dia jenis-jenis rasio keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan atau bisnis Anda yang sedang dijalankan. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio probabilitas atau profitability ratio. Rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar perusahaan dan kewajiban lancar. Rasio likuiditas dapat diketahui dengan rasio seperti ini. Current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang jangka pendek miliknya yang diperhitungkan bersama dengan aktiva lancar atau utang lancar. Quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek miliknya yang dihitung bersama aset lancar tanpa melibatkan persediaan. Cash ratio atau rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah kas atau setara kas dengan aset lancar. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio. Jenis rasio keuangan yang satu ini digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Di bawah ini adalah rasio yang bisa digunakan untuk perputaran piutang. Perhitungan yang dipakai untuk mencari tahu efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan kebijakan kredit dan piutangnya. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan demi mencari tahu efisiensi perusahaan ketika mengatur persediaan. Perputaran aktiva tetap, rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap miliknya. Perputaran total aktiva, rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas atau tidaknya perusahaan menggunakan total aktiva. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan mempunyai kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek atau jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio sebagai berikut. Rasio utang terhadap aktiva atau disebut juga dengan total debt to asset ratio merupakan presentasi yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Rasio utang terhadap ekuitas atau disebut juga dengan total debt to equity ratio adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. 4. Rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki beberapa jenis rasio sebagai berikut. Gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Operating profit margin atau dikenal juga dengan margin laba operasi adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Net profit margin atau dikenal juga dengan margin laba bersih adalah rasio keuntungan bersih terhadap total pengeluaran perusahaan termasuk bunga dan pajak. Return on investment atau ROI merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau
keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Yang return on asset atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besaran laba perusahaan atau dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah disebutkan di atas memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. Rumus rasio likuiditas, rumus rasio aktivitas, rumus rasio solvabilitas, rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ini dia jenis dari rumusnya. Current ratio atau rasio lancar. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat. Kas plus piutang plus efek dibagi utang lancar dikali 100%.